Wasallim ala Muhammad amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah bagi Allah. Pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini, seraya kita menikmati suasana bulan suci Ramadan yang penuh dengan kegiatan-kegiatan keislaman, memberi arti lebih baik kepada sesama, karena itu adalah bagian dari nilai-nilai Ramadan kita. Tentu salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa qassat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijaratin aw asadu qaswah. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Banyak ciptaan Allah yang banyak juga dijadikan tamsil, ibarat atau umpama dan lain-lain. Coba kita perhatikan satu makhluk Allah yang namanya batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang, saling menyingkirkan. Ini tentu berbeda dengan air. Ketika ia disatukan, ia segera menyatu menjadi senyawa yang saling mengisi. Apa sebenarnya yang membedakan antara batu dengan air? Batu tentu saja seperti yang kita kenal memiliki kepadatan atau densitas yang jauh lebih tinggi dari air. Itulah sebabnya bentuknya padat dan memang tidak cair seperti air. Demikian juga manusia. Kebanyakan orang pintar itu berisi, tentu saja akan cenderung selalu ingin berdebat, berbantah-bantahan, bahkan berkelahi ketika mereka berkumpul, terutama karena kepalanya dibuat membatu. Oleh apa? Oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang yang bijaksana. Ia akan selentur air ketika berkumpul. Indah kelihatannya, bahkan menjadi hebat kelihatannya. Ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Tentu saja sesuai dengan wajah kebijaksanaannya. Ia mampu merenggangkan kepadatannya, mengikuti situasi dan kondisi dimanapun dia berada. Pada situasi panas, air akan menguap menjadi uap air. Pada keadaan dingin, dia pun bisa turun menjadi embun, menjadi penyejuk di pagi hari, dan pada keadaan dingin yang ekstrim, dia mampu membatu menjadi es dan bertahan dalam kondisi tersebut hingga suhu kembali normal dan dia kembali berwujud dengan wujud asalinya yang semula.
itulah bijaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah, Aristotle mengatakan knowing yourself is the beginning of all wisdom. Artinya mengenal diri sendiri adalah awal dari segala kebijaksanaan. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita introspeksi diri. Kenapa? Karena selain kita mengenal orang lain diajak kenal diri kita. Dan kita juga mengajak mengenal orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya, apa yang dirasakan oleh kita, apa yang dialami oleh kita, apa yang dijalani oleh kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Seberapa cairkah diri kita? Seberapa bijakkah kita? Semakin bijaksana seseorang, maka semakin dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, siapa yang memfokuskan hatinya pada Rabb-nya, maka ia akan tenang dan nyaman. Siapa yang menunjukkan hatinya pada manusia, maka ia akan goncang dan gelisah. Orang yang baik tentu akan memberi kita kebahagiaan. Orang yang buruk memberi kita pengalaman. Orang yang jahat memberi kita pelajaran. Setiap orang yang hadir dalam kisah episode kehidupan kita bukanlah suatu kebetulan. Mereka dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa memberikan ujian, hikmah, dan pelajaran dalam pelajaran hidup kita. Teruslah tetap istiqomah untuk belajar memetik hikmah dan beramal soleh dengan senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Janganlah engkau menunda-nunda untuk segera beramal saleh sampai besok. Mungkin besok masih ada, tapi engkau mungkin yang sudah tidak ada. Ibnu Jauzi mengatakan, "I'lam annal ba'dal a'dimal ladzi yadkhulu minhu iblisu 'alan nasi huwa jahlun." Ketahuilah bahwa pintu utama yang dimana iblis masuk dirinya kepada manusia adalah dari kebodohan. Ibnu Mu'taj mengatakan seorang alim mengetahui kadar orang jahil atau orang bodoh karena dia dulunya adalah orang jahil atau orang bodoh. Orang jahil tidak tahu kadar orang alim karena dia tidak pernah menjadi orang alim. Hadirin, waktu perhitungan amal semakin dekat dalam hidup kita. Akan tetapi, apakah masih banyak di antara kita yang tidak memperhatikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 1, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflah." Artinya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia dan mereka berpaling dari akhirat. Marilah
kita tinggalkan dan hentikan perilaku bodoh dimanapun, pada siapapun, dengan cara apapun, bahkan dengan selicik apapun, sehingga tidak memengaruhi bisikan kepada kita yang bermuara dari iblis. Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan rajinlah menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan jalan menuju surganya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan lengah dari apa yang kamu kerjakan. Tentu dengan apa yang diuraikan sedikit ini, semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan pengajaran agar kita terhindar dari dosa, terhindar dari menganiaya diri sendiri, terhindar dari menganiaya keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena disitulah kita tempat berada. Maka untuk itulah kita menyatu dengan orang-orang yang baik, kita membangun peradaban kepada hal-hal yang baik, saling memberikan pencerahan untuk hidup lebih dinamis, lebih berarti, beristiqomah, dan tetap berfastabiqul khairat. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita dari sisa umur kita di bulan suci Ramadan ini, yang senantiasa kita tetap berupaya untuk istiqomah, menjalani apa-apa yang terbaik buat kita, karena untuk kita, masa depan kita, dan kita saja yang akan memetiknya, bukan hanya orang lain. Sekali lagi, mudah-mudahan kehidupan dan penghidupan kita ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Semoga bermanfaat. Itu yang bisa disampaikan. Billahil hidayah wa taufiq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.